Oke, mari kita langsung bahas materi ini ya. Anda kan udah kasih beberapa poin menarik nih dari buku How to Talk to Anyone-nya Leigh Londes. Iya, betul. Fokus kita kali ini, gimana caranya kita bisa kelihatan lebih positif gitu ya, pas interaksi sehari-hari. Pakai teknik-teknik dari buku ini. Ada soal bahasa tubuh, pola pikir juga ya. Iya, bener banget. Dan yang seru dari Lowndes ini, dia tuh mecah hal-hal yang kayaknya abstrak ya. Kayak kesan positif atau karisma, jadi langkah-langkah yang bisa kita pelajarin gitu. Hmm, Jadi misi kita sekarang ini ya nyaring beberapa teknik yang paling penting dan paling ngefek lah. Biar bisa langsung Anda coba terapin, biar lebih konsisten gitu positifnya. oke. Kita fokus ke 3 teknik aja deh, yang cukup spesifik. Siap, kita mulai dari yang pertama ya. Ini agak unik nih kedengarannya. Teknik #1, senyuman yang membanjiri, the flooding smile. Maksudnya gimana tuh? Bukan senyum biasa pas ketemu orang? Bukan senyum otomatis gitu. Jadi idenya itu ada di jeda sepersekian detik. Jeda. Iya, jadi pas ketemu orang, jangan langsung senyum. Tahan dikit. Pandang dulu wajahnya sebentar, kayak bener-bener melihat dan nyerap kehadiran orang itu. Oh, oke. Nah, baru setelah jeda singkat itu, biarin senyum yang lebar, yang anget, gitu kayak banjir di wajah Anda. Sampai ke mata juga senyumnya. Ah, jadi jedanya itu ya kuncinya. Biar senyumnya kerasa lebih personal gitu ya, bukan formalitas doang. Persis. Penundaan sedikit itu ngasih sinyal bawah sadar yang kuat. Senyum ini tuh khusus buat kamu loh. Ini respons tulus lihat kamu. Itu langsung bikin koneksi lebih anget. Orang jadi ngerasa dilihat, dihargai. Itu kan fondasi penting ya buat interaksi positif. Beda banget sama senyum refleks yang kadang hambar. Oke, menarik banget. Nah, teknik kedua. Teknik #6. Menyapa seperti teman lama. Hello old friend. Ini kayaknya lebih ke urusan mindset ya. Betul, ini soal kita ngatur ulang pola pikir kita sesaat sebelum atau pas banget ketemu orang baru. Gimana tuh ngaturnya? Coba bayangin aja sekejap gitu orang ini tuh temen lama. Temen yang Anda kangenin banget, akhirnya ketemu lagi setelah lama nggak jumpa. Rasain dikit aja percikan senangnya di dalam hati. Oh, tapi bukan berarti kita jadi lebay kayak ketemu teman lama beneran kan? Nanti aneh lagi. Ya nggak gitu juga, nggak perlu sampai peluk-peluk atau nanya kabar 5 tahun lalu. Tapi perasaan internalnya itu loh yang penting. Oke. Cukup bayangin skenario teman lama itu aja, itu udah bakal micu serangkaian reaksi di badan kita. Halus sih, tapi kelihatan. Reaksi gimana tuh contohnya? Ya, mungkin alis jadi agak naik dikit, postur jadi lebih kebuka, senyumnya jadi lebih spontan, lebih anget. Ini kayak prinsip embodied cognition gitu. Kondisi mental kita nyambung ke fisik. Ah, jadi perubahan di dalam itu otomatis mancar keluar gitu ya? Bikin kita kelihatan lebih ramah, lebih nerima, tanpa dibuat-buat. Tepat sekali. Secara nggak sadar, Anda bakal kelihatan lebih hangat, lebih terbuka. Nah, orang baru ini bakal nangkap sinyal nonverbal ini. Mereka jadi lebih nyaman, ngerasa diterima, bahkan mungkin ngerasa spesial dikit. Masuk akal. Jadi ini cara buat ngilangin canggung di awal gitu ya? Iya, ampuh banget buat bangun suasana positif dari detik pertama ketemu. Oke, kita loncat agak jauh nih sekarang. Ke teknik nomor 78. Ini beda lagi nih aspeknya. Mengabaikan kesalahan kecil lawan bicara. Overlooking bloopers. Ini soal etiket sosial gitu ya? Bisa dibilang gitu, ya soal keanggunan lah dalam bersosialisasi. Situasinya pasti sering kan Anda alami, atau lihat orang lagi ngomong, salah ucap, atau jatuhin barang, atau mungkin keselak dikit pas lagi ngomong. Iya, sering. Biasanya kan refleks kita pengen bantu atau ngomentarin biar cair gitu. Nah, naluri kita emang gitu, pengen nolong, atau mungkin ketawa kecil biar nggak kaku. Tapi, buku ini nyaranin sebaliknya. Justru diabaikan, anggap nggak terjadi gitu. Untuk kesalahan-kesalahan yang kecil dan nggak penting ya, iya. Saran Lons itu pura-pura aja kita agak buta dan tulis sesaat. Jangan malah jadi pusat perhatian gara-gara kesalahan kecil itu. Kenapa gitu? Ya karena nggak ada orang yang suka diingetin pas lagi momen kikuk atau malu kan, sekecil apapun itu. Bener juga sih. Jadi dengan kita cuekin, kita malah bantu dia jaga muka ya, biar suasana tetap enak. Tapi ada batasannya nggak sih? Kapan kita jangan mengabaikan? Iya jelas ada dong. Ini kan buat bloopers kecil aja ya, salah ucap, kesleo lidah, pulpen jatuh. Bukan buat masalah serius atau kalau orangnya beneran butuh pertolongan. Oke.
Kalau kita bisa ngabaikan kesalahan kecil gitu, itu nunjukin kecerdasan emosi dan sosial kita tuh tinggi. Kita kayak bikin ruang aman buat interaksi. Orang jadi nggak terlalu takut salah ngomong atau salah tingkah dikit. Nah ini kan bikin suasana jadi positif secara keseluruhan. Kita jadi kelihatan lebih pengertian, nggak gampang ngejudge. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, memancarkan aura positif itu ternyata banyak hubungannya sama kebiasaan-kebiasaan kecil ya, kebiasaan mikro yang kita latih secara sadar. Betul. Mulai dari cara senyum biar lebih personal, terus ngubah mindset pas ketemu orang biar lebih hangat, sampai punya kepekaan buat nggak megedein kesalahan kecil orang lain. Intinya yaitu ngebangun kebiasaan yang bikin orang lain tuh ngerasa nyaman, dihargai, dan diterima pas ada di dekat kita. Ini bukan soal pura-pura ya. Bukan topeng gitu ya. Bukan, tapi lebih ke ngasah keterampilan sosial aja. Kalau dilakuin terus-terusan, ya lama-lama jadi bagian dari diri kita dan orang nangkepnya kita positif. Bikin interaksi jadi lebih manusiawi aja gitu rasanya. Semua teknik ini, meski beda-beda caranya, tujuannya kayaknya sama ya. Buat bangun jembatan koneksi yang positif sama orang lain. Nah, iya. Dan ini mungkin jadi bahan renungan juga ya buat Anda yang dengerin. Dari 3 teknik yang udah kita omongin tadi, senyum yang membanjiri, nyapa kayak temen lama, sama mengabaikan kesalahan kecil, kira-kira nih, mana ya yang Anda rasa paling menantang gitu buat diterapin secara konsisten sehari-hari? Oh, refleksi pribadi ya? Iya, coba pikirin juga, kenapa kok rasanya menantang? Nah, ngertiin kenapanya itu bisa jadi langkah awal yang bagus banget buat benar-benar bisa ngembangin sikap positif ini dalam diri Anda.